itu kakek-kakek yang tadi kan? Iya mas, sama anak gadisnya. Gila kamu pun, udah stop kata aku. Di sana nggak ada anak gadis. Teriak Dimas ketakutan lalu menancap gas mobilnya secara kencang. Hal itu pun membuat mobil mereka hilang kendali dan terperosok masuk ke dalam hutan. Jumpa lagi bareng gue Randy di sini di channel horor kesayangan kita, Horor Area. Ini tempatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Kali ini kita akan melanjutkan part 2 dari cerita sebelumnya, yaitu Kakek Goes. Sekedar info, thrill horor ini dibuat oleh akun Twitter yang bernama Black ID. Yo, tanpa banyak bacot lagi, yuk kita sikat sama-sama di Horor Area. Pulang, marilah pulang bersama-sama. Kemudian lagu tersebut terdengar sayup-sayup. Nyanyian itu berasal dari seorang gadis kecil yang dibonceng oleh seorang kakek goes di sepeda tuanya. Menuju kegelapan, membawa siapa saja yang mendengarnya. Di cerita sebelumnya yang lalu, gue udah share tuh dari narasumber pertama yang berhasil lolos dari teror kakek goes tersebut. Ucup begitu nama samarannya. Meski dia pingsan selama 6 hari, dia bisa melanjutkan kembali hidupnya. Namun, di cerita kedua ini, gue bilang ini menyeramkan karena si korban tidak bisa melanjutkan hidupnya kembali, alias mati terteror. Mitos kakek goes ini terkenal di berbagai hutan di Jawa dengan versi yang berbeda-beda, tergantung dari pengalaman orang yang pernah bertemu dengannya. Di part kedua ini jauh lebih menyeramkan karena muncul sosok gadis kecil yang di thread sebelumnya menyamar tuh sebagai pemilik gubuk. Ternyata sang gadis ini memiliki keterkaitan dengan kakek goes tersebut. Sebut saja narasumber kita ini bernama Wulan. Wulan memiliki suami yang cukup sukses dalam usahanya. Namun dia seorang lelaki hidung belang yang suka merayu wanita, termasuk pembantunya sendiri di rumah tuh. Sampai akhirnya dia pun kapok karena ketahuan hamili wanita tersebut. Kejadian itu sudah terjadi bertahun-tahun lalu, sekitar 6 tahunan lalu kurang lebih. Siang itu mereka berencana untuk pergi ke sebuah kampung dengan tujuan yang baik. Wulan dan suami pun sebut saja Dimas, memakai mobil Avanza 2019 berwarna putih. Perjalanan pun dimulai kala itu. Wulan sedikit janggal karena baru saja jalan, dia sudah merasa gatal-gatal tuh di sekujur tubuhnya. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ada ulat kali bun di baju kamu, ucap Dimas khawatir. Sesekali dia menatap istrinya sembari menyetir. Ulat dari mana mas? Orang ini baju baru dicuci. Meski dengan gangguan tersebut, mereka tetap melanjutkan perjalanannya. Sampai di tengah perjalanan, mereka pun akhirnya beristirahat di sebuah warung makan. Niatnya mau ngisi perut yang lapar. Kejadian aneh kembali terjadi tuh. Wulan menyebutnya sebagai peringatan kedua. Dimas muntah darah tuh di rumah makan tersebut dan membuat pelanggan lain merasa jijik kala itu. Suara Dimas begitu jelas tuh terdengar. Mas, kenapa tiba-tiba gini sih? Yuk kita ke toilet aja. Ajak sang istri mulai resah tuh kala itu. Bawa ke toilet dong masnya mbak. Yang lain gak nafsu makan nih. Sinis pelanggan lain kala itu. Wulan pun meminta maaf, mengangguk dengan sopan kepada semua pelanggan lainnya. Maaf ya udah mengganggu semuanya. Dimas pun dibawa Wulan tuh ke toilet. Dan sisa muntahannya pun dibersihkan tuh. Alhasil mereka pun tidak jadi makan kala itu. Mereka pun kembali ke mobil dan Dimas berjalan lesu kala itu. Mas, mau dibatalin aja. Kondisi kamu udah kayak gini nih, nggak memungkinkan. Lebih baik kita ke rumah sakit aja yuk. Kamu baru pertama kalinya loh, muntah darah kayak gini. Enggak. Niatku udah bulat, bun. Masa aku gagalin hanya karena muntah darah doang? Itu kan bukan sekedar muntah biasa, Mas. Kamu muntah darah. Jelas Wulan kala itu
Suaminya pun menggeleng tuh. Aku baik-baik saja kok. Aku gak ngerasa sakit apa-apa kok, Bun. Jadi tenang aja ya. Wulan pun hanya terdiam tuh kala itu dan membiarkan suaminya duduk di bangku penumpang tepat di sampingnya untuk beberapa saat. Wulan pun mulai tuh melajukan mobilnya tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Langit terlihat gelap, awan hitam menyelimuti area pegunungan. Wulan pun menarik napas panjang kala itu. Perasaannya tiba-tiba tidak enak. Mas, kamu yakin mau ke arah sini arahnya? Iya, Bun. Udah ikutin aja Google Maps-nya. Jawab Dimas dengan mata yang tertutup karena mulai mengantuk kala itu. Tubuh Wulan pun tiba-tiba terasa dingin tuh. Duh, kok jadi dingin begini ya? Apa mungkin karena cuaca di luar mendung? Hujan pun turun tuh rintik-rintik mengenai kaca mobil depan Wulan saat itu. Ya beneran aja, hujan terjadi. Mas, Wulan pun mencoba membangunkan Dimas tuh dengan menggoyahkan tubuhnya yang tertidur lemas saat itu. gantian dong nyetir mobilnya. Dimas pun sangat sulit dibangunkan. Wulan pun berhenti sejenak dan menatap keluar mobil. Dia melihat ada seorang gadis kecil tuh kala itu. Ia terlihat berteduh di saung yang tak jauh jaraknya dari mereka. Gadis itu pun terlihat sendirian dengan tatapan matanya yang kosong menatap ke arah Wulan. Kenapa gadis itu liatin ke saya terus ya, Mas? Dan kenapa dia sendirian? Apa jangan-jangan dia ketinggalan dari orang tuanya ya? Apa dia anak hilang? Wulan tambah panik kala itu. Makin lama menatap gadis kecil itu, Wulan makin ngeri itu. Dia nggak berkedip. Karena takut, Wulan pun menatap ke arah lain tuh. Gak mungkin deh. Kayaknya ini halusinasiku aja. Wulan pun mencoba menenangkan dirinya sendiri. Dia kembali untuk mencoba membangunkan Dimas. Mas, bangun Mas. Gantian dong nyetirnya. Sekarang di luar hujan. Aku gak yakin bisa nyetir di sini. Kita bentar lagi sampai, Mas. Dimas pun membuka matanya yang terasa berat. Udah mau sampai beneran. Iya, Mas. Di Google Map perkiraan 25 menitan lagi. Dimas pun lalu menatap ponsel istrinya tersebut, lalu mengangguk. Oh iya, ternyata lebih cepat ya. Baru jam 5 sore kita udah deket lokasi tujuan. Mas, lihat deh sebelah sana. Ada gadis kecil yang sedang tadi liatin aku terus. Kenapa ya? Gadis kecil mana, Bun? Tanya Dimas yang tak melihat siapapun di sana. Wulan pun mulai panik dan segera menatap ke arah saung tersebut. Gadis kecil, Mas. Tadi ada di sana. Mungkin usianya sekitar 6 atau 5 tahun. Gemetarnya saat itu. Padahal di luar hujan sangat deras. Tak memungkinkan untuk gadis kecil itu pergi begitu saja dari saung tersebut kecuali memang ada mobil yang menjemputnya. Kemana dia ya? Kok nggak ada? Aneh banget. Wajah Wulan pun berubah menjadi ketakutan saat itu. Kamu halusinasi kali ya? Mana ada anak kecil berdiri di saung sendirian? Mana hujan deras gini? Gila kamu, Bun. Wulan pun tak bisa berkata-kata. Tatapannya terpaku pada saung tersebut. Udah kita gantian sekarang nyetirnya. Setelah bergantian, Dimas pun mengambil alih tuh mengendarai mobil tersebut. Wulan pun masih kepikiran soal gadis kecil tersebut. Mas, aku serius loh. Tadi aku lihat gadis kecil tersebut. Mungkin usianya bakal sama tuh. Kayak anak kamu sekarang. Anak kamu umurnya 5 tahun kan sekarang? Apa kamu tahu dia cewek atau cowok? Kamu apaan sih, Bun? Jelas-jelas aku belum tahu. Makanya sekarang aku dan kamu mau ke kampungnya. Kan mau nemuin anak aku. Kita lihat saja apa dia cewek atau cowok. Dan harus sesuai kesepakatan kita berdua ya. Kalau anak itu akan kita bawa ke kota. Wulan pun mengangguk dengan cepat tuh. Iya Mas, dari awal aku sudah bicarakan itu. Tapi kalau sama ibunya sekalian mau ikut ke kota, aku nggak bisa izinin. Kita tunggu anaknya dewasa aja. Jawabnya kala itu. Dimas pun terdiam dan tak mau berkomentar tuh kala itu. Dia menyetir dengan serius. Hujan pun masih turun tuh dengan derasnya. Jalanan yang sepi membuat suasana hati Wulan makin gak enak tuh.
Apalagi setelah gadis kecil itu mengganggu pikirannya. Dimas pun masih asik tuh menyetir dengan menyanyikan lagu Marilah Pulang versi remix tuh. Dimas pun malah asik berjoget mengikuti alunan remix lagu tersebut yang biasanya dinyanyikan oleh anak-anak tersebut. Sementara Wulan dari tadi menyembunyikan tuh rasa takutnya. Mereka lalu melihat seseorang mengendarai sepeda ontel tua di depannya. Padahal cuaca hujan deras tapi mereka terus jalan. Gila kalian itu kakek-kakek. Masa hujan deras gini jalan terus sepedanya? Ucap Dimas dengan tatapan yang aneh. Wulan pun terkejut karena yang dia lihat bukan hanya seorang kakek tua saja, melainkan ada anak gadis yang tadi menatapnya secara kosong. Itu dia, Mas. Anak gadis itu yang aku maksud. Loh, kok bisa ya dia dibonceng oleh kakek naik sepeda sih? Padahal udah lumayan lama loh kita dari tadi naik mobil. Masa secepat ini sih? Anak gadis. Anak gadis mana yang kamu maksud? Sama gilanya kamu sama si kakek. Cilatus Dimas sambil menggelengkan kepalanya. Rupanya Dimas tak bisa melihat anak gadis tersebut. Hanya Wulan yang bisa melihatnya, dibonceng oleh kakek goes tersebut. Masa kamu gak lihat sih, Mas? Aku serius loh ini. Jangan bercanda ah. Wulan pun semakin ketakutan kala anak gadis tersebut kembali menatapnya dengan tatapan yang kosong. Kamu bercanda kali ya, Bun? Itu kakek-kakek nyepeda sendirian. Hujan-hujanan lagi. Masa iya anak kecil dibawa hujan-hujanan? Ngawur kamu. Udah deh kamu tidur aja, Bun. Kamu kelelahan makanya banyak menghayal. Wulan pun terdiam tuh, mencoba mengabaikan tatapan kosong anak gadis tersebut dari kejauhan. Udah deh, Mas. Salib aja kakeknya buruan. Iya, asal kamu setelah ini tidur ya. Jangan banyak ngayal lagi deh. Mobil Dimas pun menyalip tuh sepeda kakek goes tersebut, yang dengan penglihatan Wulan ada anak gadis ikut bersamanya. Mereka akhirnya keluar dari area hutan tersebut dan memasuki area yang cukup ramai. Di luar dugaan Wulan dan Dimas, mereka seakan tak percaya bisa ada pedesaan modern setelah keluar dari hutan yang dalam tersebut. Ramai juga ya. Rumah-rumah warga pun tertata dengan rapi. Beberapa warga berada di luar rumah dan bercengkrama begitu hangat. Begitupun pengendara yang lainnya, banyak yang berlalu lalang saat itu. Ya, sinyalnya hilang, Mas. Ini pedesaan ya? Andai kalau bisa dicek di Google Maps. Gak apa-apalah, gak tahu nama desanya. Yang penting kita di perjalanan gak ngerasa kesepian amat. Merasa boring di dalam mobil, Wulan pun memainkan ponselnya dan memotret pedesaan yang gemerlap itu dengan latar pegunungan yang indah. Setelah selesai memotret, Wulan pun melihat sosok anak gadis tersebut di spion mobilnya. Wulan pun semakin panik. Namun ia enggan tuh untuk mengatakan pada suaminya, karena ia takut suaminya malah panik dan gak bisa nyetir dengan baik. Kenapa anak gadis itu bisa ngikutin aku ya? Dia setan. Sosok gadis itu pun lalu menghilang tuh. Anehnya, Dimas dan Wulan pun kembali melihat sosok kakek tuh yang menggoyang sepedanya lagi tepat di depan mereka. Dan perasaan gak enak hati Dimas pun mulai muncul tuh. Lah itu kakek-kakek yang tadi kan. Iya, Mas. Sama anak gadisnya. Gila kamu Bun. Udah stop kata aku. Di sana nggak ada anak gadis. Marah Dimas kala itu. Di saat yang bersamaan, mobil Dimas pun melindas sesuatu yang ukurannya besar tuh, hingga mobilnya terasa sedikit oleng. Dimas pun kemudian menghentikan mobilnya. Apa yang kamu lindas, Mas? Emang kamu gak merhatiin jalan? Aku nggak tahu Bun. Ini karena kamu terus sih yang bilang ada anak gadis sama kakek-kakek itu. Itu kamu konsentrasi aku banget tuh. Keduanya pun segera turun dari mobil untuk mengeceknya. Betapa terkejutnya Dimas dan Wulan kala itu melihat ceceran depan mobilnya. Namun anehnya warga-warga di sana seakan tak menyadari dan malah sibuk tuh dengan aktivitasnya masing-masing. Termasuk si kakek yang hanya terus mengayuh sepedanya tuh dengan jarak yang sudah agak jauh dari kami. Dimas dan Wulan pun menatap ke arah mobil. Rupanya anak gadis itu yang tertabrak. Mas,
Ini mas, ini dia anak gadis yang tadi aku maksud, yang bersama kakek tua tersebut. Dimas pun terlihat hilang akal dan takut. Dia menatap ke sekeliling pedesaan. Mereka nggak sadar kan? Bun, kita kabur aja yuk. Ucapnya kala itu sambil menarik tangan istrinya. Mereka pun berdua akhirnya masuk kembali tuh ke dalam mobil. Sejak itu, Wulan pun sadar. Kejadian aneh yang mereka alami sejak awal adalah gangguan dari kakek goes dan anak gadis tersebut. Masih dalam area pedesaan, Dimas dan Wulan pun makin aneh tuh. Karena pedesaan tersebut tak ada habis-habisnya. Mereka pun dikagetkan kembali setelah melihat sosok kakek goes berada di depannya. Padahal mereka telah lama berkemudi. Wulan pun melihat jam di ponselnya. Ternyata pukul 18 lebih 6 menit atau sekitaran maghrib. Hujan sudah mulai reda tuh, menyisakan jalanan yang basah. Suasana yang sangat sepi kala itu. Kok kakek itu bisa ada di depan saya ya? Taulah, bisa gila aku lihat kakek itu terus dari tadi. Dia pun akhirnya tancap gas untuk kembali menyalipnya. Terdengar alunan lagu dengan sayup-sayup tuh. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Suaranya berasal dari si anak gadis yang dibonceng di bagian depan kakek goes. Betapa terkejutnya Wulan dan Dimas kala itu melihat tubuh anak gadis itu hancur dengan kepala yang nyaris. Namun dia tetap menyanyikan lagu tersebut dengan tatapan yang kosong. Kakek itu pun memeluknya dari belakang. Setan. Teriak Dimas ketakutan lalu menancap gas mobilnya secara kencang. Hal itu pun membuat mobil mereka hilang kendali dan terperosok masuk ke dalam hutan. Beruntungnya nyawa mereka masih terselamatkan. Wulan dan Dimas pun segera bangun dan bertanya keadaan satu sama lain. Kondisi yang terparah dialami oleh Dimas. Ada luka di bagian perutnya yang cukup dalam. Mas, ayo kita cari tempat duduk dulu. Ajak Wulan kala itu. Mereka pun menepi ke bawah pohon. Langit kian malam. Di ponsel menunjukkan jam 19 lebih 15 atau sekitar Isya. Gimana ini, luka kamu berat banget. Gak apa-apa kok, aku masih hidup. Tenang aja. Wulan pun mencari sinyal, namun tetap tidak ada. Tiba-tiba, suara kayuhan sepeda itu pun kembali terdengar mendekat, diiringi oleh nyanyian anak gadis tersebut. Dimas pun terlihat pucat. Setan itu kenapa ngikutin kita ya, Bun? Tenang mas, tenang. Istighfar. Baca ayat kursi. Suaranya makin mendekat. Seakan menunggu kedatangannya, mereka pun hanya duduk diam dengan perasaan takut yang semakin bertambah. Makin dekat, tiba-tiba suaranya berhenti. Wulan dan Dimas pun bertatapan tuh. Di belakang keduanya sudah ada tuh sosok tersebut. Di belakang Wulan ada anak gadis kecil dengan kepala yang nyaris copot dan tubuh yang hancur dengan jeroan yang nyaris keluar semua. Sementara di belakang Dimas ada sosok kakek goes. Mas, ayo mas. Teriak Wulan kala itu menarik tangan Dimas dan mengajaknya untuk lari sekencang-kencangnya. Tanpa Wulan sadari, Dimas pun tertinggal. Wulan berhenti di tengah hutan. Napasnya ngos-ngosan tuh sambil mencari Dimas. Mas, kamu di mana? Di sini, Wulan. Kemari. Jawabnya begitu kencang. Wulan pun akhirnya mencari sumber suara tersebut. Namun sosok gadis itu mengejarnya dengan bersembunyi dari belakang pohon ke pohon. Wulan pun ketakutan. Pikirannya sudah gak tenang. Dia cepat-cepat berhenti saat tahu di depannya ada jurang. Hampir saja. Dia pun duduk tuh lalu merebahkan diri di tanah sejenak. Wulan pun memejamkan matanya, berusaha untuk menenangkan hatinya dan melawan rasa takutnya. Namun saat dia kembali membuka matanya, sosok gadis itu muncul di hadapannya. Wajahnya hancur dan sudah tak berbentuk. Gadis kecil itu pun memutar kepalanya sampai akhirnya terputus dan menggelinding di wajah Wulan sampai ke tangannya. Teriak histeris Wulan kala itu ketakutan.
Wulan pun pingsan tuh saat itu juga. Dia tak tahu apa yang menimpa Dimas suaminya bermalam-malam. Karena setelah sadar, rupanya Wulan pingsan selama 3 hari 2 malam dan suaminya dinyatakan meninggal dengan luka yang membusuk di perutnya. Setelah memeriksa ponselnya, foto yang Wulan ambil di area pedesaan tersebut rupanya tak berbentuk pemandangan yang seperti sore tersebut. Isinya hanyalah area hutan pinggir sungai deras. Gimana ceritanya? Seru kan? Serem kan? Gue juga sama yang bacain. Dari part yang pertama gue baca, gue udah merinding bacanya juga. Mana ini tengah malam nih, jam 3 malam dini hari. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian diberikan rezeki yang melimpah dan kesehatan. Dukung konten-konten kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng icon agar kalian mengetahui konten-konten apa yang kami update selanjutnya. Dan buat kalian yang punya cerita horor dan ingin dibacakan di sini di horror area, silakan saja kirim cerita kalian di sini nih, di DM Instagram kami di bawah ini. Kami tunggu ceritanya. Sekian horor area malam ini. Semoga menghibur. Gue Ren di sini undur diri. Bye. Wassalamualaikum. Horor area. Ini tempatnya horor.